Halo sahabat Pilates, ketemu lagi dengan saya Levina dan kali ini udah semangat ya untuk kita latihan lagi. Nah, tema latihan kita hari ini adalah Pilates untuk artritis. Apa sih itu artritis? Artritis itu adalah radang otot yang terjadi di tubuh kita, khususnya di daerah sendinya kita. Nah, kalau artritis itu biasanya efeknya adalah kita merasakan sakit, nyeri, atau susah bergerak. Kebanyakan terjadi di bagian pinggang karena sendi itu adalah tempat bertemunya tulang dan tempat bertumpunya beban tubuh kita. Jadi biasanya artritis itu terjadi di daerah pinggangnya kita. Bisa juga di daerah lututnya kita kalau misalnya berat badan kita berlebihan atau cara berdiri kita salah, biasanya terjadinya di lutut. Nah, kali ini saya akan memberikan gerakan untuk artritis yang terjadi di pinggangnya kita. Jadi akan ada stretching dan ada penguatan untuk perut dan juga extension untuk bagian spine-nya kita. Oke, kita coba sama-sama ya latihannya. Gerakannya simpel. Diharapkan kalian semua mengikutinya dengan hitungan yang sama. Semoga bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit dan gak enak di tubuh Anda dan mobilitas tubuh Anda bisa lebih baik lagi. Oke? Kita mulai dengan stretching bagian pinggang samping kita. Jadi, boleh diluruskan satu kaki. Kali ini diawali dengan lurusin kaki yang sebelah kiri. Lalu setelah lurus, kalian bisa coba untuk membuat kakinya flex telapaknya. Kalau misalnya sulit karena kaku, kalian bisa coba dengan kasih tekukan sedikit di lututnya. Oke? Setelah siap posisi kakinya, posisi badannya ditegakkan, lalu tangannya direntangkan ke samping. Ambil nafas, persiapan waktu buang kita lengkungin badannya. Nah, kalau terjadi sakit atau kaku di bagian pinggang, biasanya terasa nyeri pada saat stretching seperti ini. Tapi dilakukan saja ya, biar pelan-pelan nanti nggak kaku lagi. Lanjut yang kedua, ambil nafas dan buang. Ambil nafasnya dari hidung, lalu buang nafasnya dari mulut sambil kembali ke posisi awal. Lanjut yang berikutnya, yang ketiga. Rasakan stretchingnya dan kembali. Lakukan pelan-pelan ya. Lalu yang keempat, pastikan benar-benar pinggangnya memanjang di bagian kanan, lalu kembali. Satu kali terakhir. Ambil nafas dan buang balik ke posisi yang semula. Oke. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang sebelahnya. Ini juga sama. Jadi waktu awal kalau memang masih kaku akan sulit untuk diluruskan. Jadi seberapapun lurusnya nggak apa-apa, lalu usahakan untuk kakinya flex. Jadi bagian tumitnya yang sentuh ke bagian bawah. Siapin posisi badan dan tangannya. Ambil nafas dulu dan buang, lengkungin badannya ke sisi kanan. Ambil nafas dan buang, balik ke posisi awal. Sampai 5 hitungan. Lanjut yang kedua. Lalu kembali ke posisi yang semula. Lagi ya, lanjut yang ketiga. Lakukan semaksimal yang kalian bisa. Jangan dipaksa untuk latihan-latihan awal. Lakukan seberapapun dulu, yang penting stretchingnya kita latih, mobilitasnya kita latih. Karena biasanya kalau kaku ini akan terasa nyeri dan sulit untuk kita gerakan. Lalu ambil nafas dan buang, kembali. Terakhir ya, satu kali lagi. Ambil nafas dulu dan buang. Tahan. Lalu ambil nafas dan buang, kembali. Oke, cukup. Nah, karena tema kita artritisnya di bagian pinggang belakang, jadi next gerakannya kita akan tengkurap menghadap ke arah bawah ya. Lakukan pelan-pelan, karena biasanya kalau memang lagi nggak nyaman atau nggak enak, itu bergeraknya pasti agak lebih sulit. Jadi lakukan perlahan, ambil posisi tengkurap ke arah bawah, kakinya lurus dan dibuka selebar panggul, lalu tangan kita ditekuk untuk taruh posisi dahinya kita. Jadi posisi dahinya taruh di bawah. Nah, dari sini aktifin bagian hamstring dan bagian glutes kita. Jadi ambil nafas, waktu buang secara perlahan kita angkat kaki yang sebelah kanan.
Nah, angkatnya setinggi yang kita nyaman ya. Lalu kembali ke posisi awal. Lanjut yang sebelah kiri. Ambil nafas dan buang, balik. 2 nafas ya, jadi persiapan ambil nafas dulu dan buang, naikin kakinya. Ambil nafas dan buang, turun ke posisi bawah. Lalu yang kiri, kepalanya rileks saja, fokus sama gerakan kakinya. Kita lakukan 5 set. Yang ketiga, lalu kembali ke bawah. Lalu yang kiri, kelihatannya kayak simple ya, tapi kalau misalnya pinggang kita lagi nggak nyaman, pasti naiknya tuh ada rasa nyeri. Tapi nggak apa-apa, itu tidak bahaya. Justru dilakuin aja sampai rasa nyerinya berkurang, karena nanti lama-lama dia bisa lebih berkurang rasa nyerinya. Dan kembali. Satu kali lagi, yang kanan. Lalu kembali ke posisi awal. Lalu terakhir yang sebelah kiri. Lalu kembali ke posisi yang semula. Oke, setelah kakinya kita gerakkan, kita akan menggerakkan badan atasnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, lakukannya perlahan ya. Kedua tangan boleh taruh di samping seperti ini. Siku tangannya benar-benar tekuk mendekat ke arah samping badan. Kepalanya menghadap ke arah matras. Nah, bayangkan tubuh kita ada 3 susun ya, kepala, dada, dan perut atas. Jadi kita angkat secara bersusun. Ambil nafas, pas buang, angkat kepala, dada, dan perut atasnya. Sebatas ini dulu, rasakan dulu bagian spine-nya memanjang. Lalu ambil nafas dan buang, turun dari perut atas, dada, dan kepalanya. Kita ulangi 5 kali ya. Lanjut yang kedua. Ambil nafas dan buang, angkat kepala, dada, dan perut atas. Bikin badannya seringan mungkin supaya tangannya nggak terlalu berat rasanya. Jadi pakai perutnya untuk naik. Ambil dan buang, turun dari perut, dada, dan kepala. Dan aktifin juga upper back-nya. Lanjut yang ketiga. Tarik nafas persiapan dan buang naik. Rasakan spine-nya lengthen. Ambil nafas dan buang, turun. Dan hindari kepala yang bengak ya. Jadi dagunya tidak boleh naik. 2 lagi. Tahan sebentar. Ambil nafas dan buang, turun kembali ke posisi yang semula. 1 kali lagi. Ambil nafas dan buang, naik. Ambil nafas dan buang, turun. Oke, cukup. Nah, dari posisi ini kita akan child pose. Lakukan perlahan ya. Jadi kita beneran angkat kepala, dada, perut kita, lalu kita ketuk kaki kita. Nah, hati-hati karena biasanya kita akan terasa nyeri di bagian pinggang kita. Lalu dudukin seperti ini posisinya. Nah, sekarang dari posisi tengah, kita arahin tangan kita ke sisi kiri supaya kita bisa rasakan stretch di bagian pinggang kanan. Lakukan nafas, ambil nafas dan buang nafas, lalu kembali ke center. Setelah dari center, kita arahin tangan kita ke sebelah sini, ke arah kanan. Rasakan pinggang kiri kita ke stretch. Tundukin badan semampunya ya. Lakukan nafas, lalu kembali ke tangan. Oke, dari sini kita boleh naik perlahan, hati-hati dari pinggang, punggung, dan kepala kita. Oke, cukup. Nah, sekarang nextnya posisinya akan tiduran. Kita boleh ambil posisi tiduran perlahan. Rasakan lurus dari kepala ke badan, ke panggul, lutut, dan kakinya. Lalu tangan kita dua-duanya taruh di samping badan seperti ini ya. Setelah kita rasakan lurus posisi badannya, kakinya dibuka sejajar. Sekarang kita mau latih untuk pergerakan panggulnya. Oke? Kita akan latih panggul kita
posterior. Kalau posterior itu bagian tulang ekornya naik, seperti naik. Pinggang kita rasanya tertekan ke matras dan perut bawah kita aktif. Lalu kembali ke netral. Nah, setelah netral, kita lakukan anterior. Ini kita sebut anterior. Nah, kalau dilihat dari samping, bagian pinggangnya itu seperti ada rongganya. Oke, lalu kembali ke netral. Jadi kita latih mobilitas panggul kita. Setelah itu, kita lakukan lagi posterior. Tahan, lalu kembali ke netral. Nah, dari netral kita lakukan anterior, lawan dari posteriornya. Lalu kembali ke netral. Lagi, ambil nafas, buang, aktifin lower abs-nya atau perut bagian bawah. Lalu kembali ke netral. Dan jangan terlalu terburu-buru. Lalu anterior. Nah, kita bikin di bagian pinggang kita seperti ada rongganya. Lalu kembali ke netral. 2 kali lagi posterior, lalu kembali ke netral. Ini kita latih mobilitas pelvisnya. Lalu anterior dan kembali ke netral. Lalu posterior, kembali ke netral, dan terakhir anteriornya. Lalu kembali ke netral. Oke. Nah, setelah netral kita kembali aktifin lower abs-nya. Jadi bagian pelvisnya kita rasakan seperti curling ya. Bagian pinggang bawah kita jadi rasanya nempel semua. Lalu secara perlahan kita boleh angkat kaki yang sebelah kanannya kita. Nah, biasanya kalau artritis di bagian pinggang kita tuh ototnya kaku. Jadi ngaruhnya ke bagian hamstring kita. Jadi nggak ada salahnya kita latih dengan meluruskan kaki kita ke atas. Nah, perhatikan, kalau lurusnya nggak bisa sampai full, kalian bisa lakukan agak ke bawah. Jadi lurusin kakinya senyaman yang kalian bisa dulu. Lalu kembali ke posisi awal. Lagi, lanjut yang kedua, kita lakukan 5 kanan 5 kiri ya. Ambil nafas dan buang 3. Sambil pertahankan pelvisnya aktif ya, jadi perut bawahnya harus kontraksi. Oke, 2 lagi, pelan-pelan aja. 1 kali lagi. Dan kembali. Oke, nah sekarang terakhir kita ulangi untuk yang sebelah kirinya kita ya. Ambil nafas, buang, lurusin. Ingat seberapapun nggak apa-apa. Lanjut 2, kalau kalian hanya bisa segini nggak apa-apa. Jadi kalian lakukan sebisanya kalian dulu sampai semana kalian rasanya nyaman. Karena biasanya ini akan terasa sakit sampai ke bagian pinggang. Tapi nggak apa-apa, justru itu proses untuk kalian bisa lebih sembuh nantinya. Rasa sakitnya lebih hilang. 2 lagi. Ambil nafas dan buang, balik ya. Lanjut. Tahan dulu. Lalu kembali ke posisi awal. Oke, cukup. Nah, secara perlahan kalian rapetin kakinya, lalu tangannya boleh direntangkan menghadap ke arah bawah. Nah, pelan-pelan kalian arahkan lututnya ke sebelah kanan. Sedikit aja, nggak usah sampai nyentuh ke lantai, kepalanya tengokin ke kiri. Lalu kembali ke center. Dari tengah, arahin ke sebelah satunya. Kepalanya ke kanan. Tahan, lalu kembali ke tengah. 1 kali lagi. Tahan, lalu kembali ke tengah. Paling terakhir. Lalu kembali ke center. Oke, cukup. Ya, latihan tadi bisa membantu kalian untuk mengurangi rasa nggak nyaman di bagian pinggangnya. Dan jangan lupa kalian juga harus rajin untuk jalan pagi untuk bisa membantu mengurangi juga rasa nggak nyaman di bagian pinggang. Intinya kalian harus banyak bergerak supaya tubuh kalian bisa lebih fit. Oke? Jangan lupa untuk like video ini, juga subscribe, dan nantikan video-video kita yang lainnya.
Salam sehat untuk kalian semua.